Good morning all my dear students. How are you today? I always hope you are in good situation and ready to learn this material. Jadi selamat pagi semuanya. Saya selalu berharap kalian dalam keadaan yang baik dan siap untuk belajar pada hari ini. So pay attention like you see on the screen. About taking a phone message. So to know more about this material, keep watching and let's move. Okay. Before continue or before learning more about taking a phone message, you should know about basic competence or kompetensi dasar in bahasa. Jadi sebelum kita belajar lebih tentang taking a phone message, kamu harus tahu tentang kompetensi dasar pada materi ini. Okay, let's see. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita gunakan atau yang menuntun kita dalam pembelajaran taking a phone message or this is about taking simple phone message. I think it is the same ya. Ini saya pikir sama saja. And then let's see about learning goals or tujuan pembelajaran. Jadi learning goals di sini dimaksud adalah dalam pembelajaran ini pada akhir pembelajaran kalian diharapkan dapat mencapai satu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ada ini apa saja? Mari kita lihat. Let's see together. There are two learning goals. Jadi ada di sini ada dua tujuan pembelajaran. The first, peserta didik dapat melengkapi dialog pendek tentang interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pesan sederhana lewat telepon sesuai dengan konteks di dunia kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Dan kedua, peserta didik dapat menyebutkan ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pesan sederhana lewat telepon. Oke, jadi untuk materi kali ini pada pertemuan pertama at the first meeting we have two learning goals. Jadi kita mempunyai dua tujuan pembelajaran. So let's move. Okay. Oh, what's it? These are some features of relating to taking a phone message. Jadi ini adalah beberapa gambar yang memiliki hubungan dengan materi kali ini. So this one, let's see about this question. Have you ever answered your friend's call? Sudah pernahkah kamu menjawab panggilan temanmu? Dalam hal ini panggilan lewat telepon. So I think you have done it before. Jadi saya berpikir bahwa kalian sudah pernah melakukannya itu sebelumnya. What do you do? Apa yang kamu lakukan? Write a message or just remember the message that your friend told the message to you.
Jadi apakah hanya mengingat atau menulis, and I think it depends on you how to take a message. Jadi bagaimana untuk mendapatkan pesan. So to know more about taking a phone message, let's see about video, and come on, listen about these examples. Okay, let's see. Hello, this is Line Company. How may I help you? I would like to speak to Mrs. Nitha, please. May I ask who's calling? This is Mrs. Susie from the ABC Company. Mrs. Susie, I am afraid she is in a meeting right now. Could you hold on? I'll try to put through to Mrs. Nitha. Okay, I'll wait. I am so sorry, she is still in a meeting. Could I take a message? That sounds good. Tell her to call me later. Of course. I will tell her your message. Hello, this is Medica Hospital. May I speak to Dr. Louise? Who's calling, please? I'm Carla, the secretary of Miss Ramat. I would like to speak to Dr. Louise, please. I am terrible sorry, Dr. Louise has a lot patient. Could I take a message for her? Please tell her that Mr. Mark asked about the appointment in this afternoon. I hope she could text me as soon as possible. Because I should tell Mr. Mark soon. I will tell her when she has a free session. Could I take your number, please? I'll give to her soon. Certainly, here 0855 8899 0322, make sure soon, please. I see. Don't worry, she will get your message. Thank you very much. Okay, based on this video about conversation between Alina and Mrs. Susie, Alina and Clara, can see the expression of taking a phone message. So to know about what is taking a phone message, the definition of taking a simple phone message. So let's see. Taking a simple phone message is an action where we ask someone to leave a message, whereas leaving a phone message is an action where we want to leave a message without being asked or not. Taking and leaving a phone message are something that are important and useful in every language, at home or at work. We might need this skill when we receive a call on the phone and need to pass a message for others. We'll learn how to take a simple phone message in this lesson. Jadi pada definisi kali ini, taking a simple phone message ini mengartikan bahwa sebuah tindakan atau suatu tindakan di mana kita bertanya kepada seseorang untuk meninggalkan pesan. Nah, jadi dalam ini ketika kita menanyakan, maka kita mendapatkan pesan jika orang tersebut meninggalkan pesan. And then kenapa di sini juga harus ada kita definisikan apa sih leaving a phone message, supaya kita lebih tahu lebih jelas. Leaving a phone message is an action, adalah sebuah tindakan atau suatu tindakan di mana kita ingin meninggalkan sebuah pesan tanpa ditanya, dalam hal ini ditanya atau tidak ditanya, kita secara refleks mau meninggalkan pesannya, mau meninggalkan pesan. Jadi perbedaannya, the differences between taking a simple phone message and leaving a phone message, di mana kalau taking a simple phone message berarti bahwa ketika seseorang menelpon kita, maka ketika orang tersebut menelpon itu bukan maksud untuk berbicara dengan kita, tapi berbicara kepada orang lain yang ada hubungannya dengan kita dalam hal ini dalam sebuah pekerjaan, misalnya dalam sebuah kantor. Misalnya kamu atau kita sebagai sekretaris atau sebagai resepsionis.
ketika ada yang menelpon, maka menelpon untuk mencari manajer atau pimpinan dalam kantor tersebut dan pimpinan tersebut tidak ada, maka secara otomatis kita harus mendapatkan pesan dari orang yang menelpon tadi. So we will ask some question like video before. Jadi seperti video sebelumnya, kita mengajukan pertanyaan. It belongs to the expression of taking a phone message, dan itu termasuk ungkapan bagaimana kita mengambil atau mendapatkan pesan, ya, pesan telepon. And then sedangkan leaving berarti tanpa kita ditanya, dalam hal ini receiver atau yang menelpon tanpa ditanya, yang caller tanpa ditanya oleh yang receiver sebagai penerima telepon, maka kita secara otomatis akan meninggalkan pesan. Itulah yang dimaksud dengan kita ingin meninggalkan pesan tanpa ditanya. Tanpa ditanya, kita langsung meninggalkan pesan, menyatakan untuk meninggalkan pesan. Dan hal itu sering sangat penting dalam hal ini. Taking a simple phone message sangat penting dan berguna di setiap bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Then at home or at work, we might need this skill when we receive a call on the phone. Jadi kita mau di rumah atau di tempat kerja, kita harus memiliki kemampuan ketika kita menerima telepon. And then need to pass a message for others. Dan kita harus dalam hal ini mendapatkan pesan untuk kita sampaikan ke orang lain, atau dalam hal ini kalaupun di tempat kerja berarti kepada pimpinan. So we will learn how to take a simple phone message in this lesson. Jadi pada kali ini kita akan belajar bagaimana kita taking a simple phone message or leaving a phone message, ya, sebagai pasangannya dalam pembelajaran kali ini. Okay, next, let's see the phone expressions. So perlu kita tahu bahwa ungkapan dalam misalnya kita menelpon itu tidak hanya dengan misalnya taking a phone message, langsung taking a phone message or leaving a phone message. Tentunya seorang penelpon pasti akan ada ungkapan-ungkapan permulaannya untuk menelpon dan pertengahan dan sebagainya. Okay, let's see. This is caller, receiver, or telephone problems, putting someone through and giving negative response, and so on. Jadi pada di phone expressions, this some expression how to start a conversation or how to start to speak on the phone. Jadi bagaimana kita memulai untuk berbicara lewat telepon before taking a phone message, sebelum kita mendapatkan pesan. And then let's see the first. I'd like to speak to Mr. John. I'm calling from C company. I'm calling on behalf of AB Marketing. Is Emma there, please? Jadi pertama saya ingin atau saya akan mau berbicara atau saya akan berbicara dengan Tuan John. So, I'm calling from C company. Saya menelpon dari perusahaan C. Atau I'm calling on behalf of AB Marketing. Saya menelpon atas nama AB Marketing. Is Emma there, please? Apakah Emma di sana? Ini biasanya ungkapan-ungkapan awal, ya, supaya kita bisa membedakan. Kalau ada ungkapan begini berarti ini bukan termasuk taking a phone message, ya. This Emma calling for Daniel. May I speak to Dr. Liz, or is Lisa in? And then receiver, how can I help you, or where are you calling from? Jadi
ungkapan-ungkapan yang ada di sini bukan hanya ini, ada banyak juga. Ini hanya sebagian sebagai penuntun ketika kita bisa membedakan where the expression of taking upon message and where the expression of living upon message and the opening expression when we call someone or then about telepon problems. Ketika dalam menelpon pasti akan ada namanya misalnya gangguan jaringan. You can say your voice is cracking or jarring, or the line is very bad, could you repeat, or I'm afraid I can't hear you, and then putting someone through. Jadi ini misalnya kita akan menyambungkan kepada pimpinan kita ketika orang yang menelpon itu mencari pimpinan kita jika dalam situasi yang berhubungan dengan dunia kerja. Atau kalau di rumah misalnya ada yang menelpon mau cari menghubungi ayah atau ibu dan saudara kita, maka kita akan menyambungkan. And then like this the expressions, I'll put you through to, saya akan menyambungkan atau menghubungkan Anda ke Mr. Luke misalnya, and so on. Or I'll connect you to, or I'll put you on the line, or I'm sorry, there's no reply from Mr. Luke. Can you hold the line? Or can you hold on a moment? Just a moment, please. I'll put you through to him. Or please wait for a while. Jadi ini ungkapan-ungkapan bagaimana menghubungkannya. Then giving negative response. Giving negative response. I'm afraid he is not in office. Or I'm sorry he is in a meeting. I'm afraid you have got the wrong number. Jadi ketika ada giving negative response, so misalnya I'm afraid he is not in office, berarti di sana akan mulai ada tanda-tanda dalam hal ini taking upon message. So let's see, taking upon message and leaving upon message. Misalnya, would you like to leave a message, or can, or could, or may I give him or her a message. Jadi could sama may yang ada dalam kurung ini bisa diganti. Misalnya kalau kalian menggunakan could or so menggunakan could, maka tidak usah menggunakan can or may. Jadi could I give him or her a message, ini juga sama. Ketika gunakan him maka tidak usah gunakan her lagi. Him ini untuk menunjuk kepada laki-laki, sedangkan her kepada perempuan. Jadi dapatkah saya memberikan dia sebuah pesan dalam hal ini? Orang yang tadi menelpon dan kita sebagai penerima, ketika kita mengatakan can I give him or her a message, jadi itu menunjukkan bahwa kita mengatakan itu kepada pimpinan kita. Jika kita dalam sebuah kantor, jika orang yang menelpon ingin berbicara kepada pimpinan kita, then could or can may I take a message, or can I take a message for him or her, or could or can may I tell her or him who is calling, or I'll tell Mr. Luke that you called, I'll make sure Mr. Luke rings you as soon as possible. Jadi perhatikan untuk taking upon message. Jadi pada dasarnya gampang saja ketika taking upon message, maka kita bisa berpikir bahwa maka kita yang misalnya jika kita sebagai penerima, maka kita bertindak untuk mendapatkan pesan dari orang yang menelpon. Apa kira-kira pesannya, karena orang yang dituju, yang dia mau bicarakan sesuatu hal itu tidak ada. Jadi maka di sana akan muncul ungkapan taking upon message. So would you like to leave a message, or would you like to leave some message? Jadi it depends on you how to
ask someone or how to ask a caller to leave a message, untuk meninggalkan pesan. Dan sehingga sebagai penelpon or caller, biasanya kalaupun misalnya kita sebagai receiver tidak menanyakan, maka dia yang akan menanyakan, may I leave a message? Bolehkah saya meninggalkan pesan? Or would it be possible to leave a message? Or please tell him or her that I'll call later. Or please ask him or her to call me as soon as possible she gets in. Or could may you tell her or him that I called? Or I'm Miss Nita from B Company. Tell him or her that I'll wait in. Jadi itulah ungkapan yang terkait dengan taking upon message, leaving upon message, dan bukan hanya mereka ini saja. So to know more or to know in detail about this expression, so let's see the example in conversation. Okay, caller and receiver. Hello, I'm calling behalf of B Company. Halo, saya menelpon atas nama perusahaan B. Hello, how can I help you? I'd like to speak to Mr. Lot. Dapatkah? Saya mau dapat membantumu. Saya ingin berbicara dengan Mr. Tuan Lot. Could you tell who is calling? This is Miss Lisa, the manager of B Company. The line is bad. Could you repeat? I'm Miss Lisa, the manager of B Company. I'll put you through to Mr. Lot. Thank you, I'll wait. I'm so sorry, he is in a meeting. Could I take a message? Tell him that I called. I hope he will call me later. I'll tell you your message as soon as possible when he hasn't been in a meeting. Could I leave a last message? Was it? If I couldn't answer his call, please call my secretary. I get it. I will tell him too. Jadi bisa kita lihat dalam percakapan ini ada namanya bagaimana awalnya memulai pembicaraan sampai dengan mendapatkan pesan, taking a message, atau meninggalkan pesan, could I leave a last message? Atau di sini juga ada ungkapan lainnya, misalnya problems when you called, the line is bad, could you repeat? Jaringannya buruk atau tidak bagus, dapatkah kamu mengulangnya? Ini merupakan ungkapan-ungkapan yang bisa kita temukan dalam pembicaraan lewat telepon. Jadi pada intinya bahwa ini ketika di sini taking upon message, ketika Mr. Look-nya tidak ada dan si receiver atau penerima telepon langsung menawarkan, dalam hal ini menanyakan dengan meminta atau untuk mendapatkan pesan dari si caller atau penelpon. Kemudian si caller juga meninggalkan telepon dengan could I leave a last message? Dapatkah saya meninggalkan pesan terakhir saya? What is it? Jadi itu. Dan dari percakapan ini mari kita lihat juga ada percakapan berikut ini. Okay. Between Mark and Mr. Mark is calling to inform Mrs. Lisa of something important. Ini dari resepsionis dan resepsionis between resepsionis and Mr. Mark. Saya resepsionis. Hello, this is an A&G Marketing. Could I help you? Mr. Mark, I'd like to speak with Mrs. Lisa, please. I'd like to speak with Mrs. Lisa, please. May I ask who is calling? This is Mr. Mark from the ABC Company. Mr. Mark, I'm afraid the line is busy at the moment. Can I put you on hold? I'm afraid I have to go now, and I really need to talk to her on an urgent matter. Would you like to leave a message then? That would be great.
Please tell her that we revised the terms of the contract and that we sent the document 5 days ago through email. She needs to check it as soon as possible and then get back to us. If she didn't receive the email, please tell her to call my secretary and she will resend it. Receptionist, Mr. Mark, could you give me the phone number please? Mr. Mark, yes, it is 0821 8078 and 8821. Thank you very much, Mr. Mark. I will make sure Mrs. Nita gets your message as soon as possible. Jadi dari percakapan yang ada, percakapan kedua ini kita bisa melihat bahwa tetap ada namanya, misalnya would you like to leave a message, the expressions of taking upon message. Jadi tetap ada ketika Mr. Mark katakan I'm afraid I have to go now, dan resepsionis katakan Mr. Mark, I'm afraid the line is busy at the moment. Jadi ketika resepsionis mengatakan bahwa dia khawatir jaringan bermasalah sehingga tidak dapat menyambungkannya. So dengan meresponnya, Mr. Mark mengatakan dia khawatir dia harus segera pergi. Untuk itu resepsionis langsung menawarkan untuk taking upon message. So I think that's enough about example in conversation. So I think you can understand about this expression taking upon message or leaving upon message. Jadi pada dasarnya ketika kita menelpon itu saja, kita sebagai penerima receiver, ketika orang yang menelpon menanyakan pimpinan kita atau orang lain yang ada dalam rumah kita, kalau tidak ada maka kita harus segera ask some question about taking upon message. Kita harus bertanya untuk mendapatkan pesan dari orang yang menelpon, from the caller, ya, dari orang yang menelpon. Then let's see assignment. Ini untuk tugas. Jadi kita bisa lihat tugasnya A. Complete the following conversation by using the expressions below. Jadi kalian akan melengkapi percakapan yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya untuk melengkapi 10 kalimat, 10 ungkapan. Jadi 10 kalimat atau dalam hal ini ada ungkapannya di dalamnya, apakah taking upon message and so on. Let's see about the expression. The first, I'm sorry Mr. Lexi is still meeting in the office. The office, thank you for your help. Could I talk to Mr. Lexi? It's my pleasure. Pardon? Could you tell the number that Mr. Lexi can call to confirm? Alright, ma'am. I will send your message to her. I have sent several designs that I recommend. Alright, please. I've got a pen and paper already. Okay, thank you so much. The whole room. Okay, from this explanation, I can conclude. Jadi dari penjelasan ini saya dapat menyimpulkan bahwa to know about the expression of taking upon message, kita harus tahu. Jadi untuk mengetahui ungkapan bagaimana mendapatkan pesan atau mengenali, oh ini ungkapan taking upon message. Jadi kita harus tahu bahwa ketika seseorang menelpon dan kita sebagai receiver, maka kita akan menanyakan dalam hal ini menanyakan pertanyaan tentang taking upon message seperti would you like to leave a message? Dan pertanyaan ini muncul ketika orang yang menelpon, dia ingin menelpon misalnya si Mr. A, tapi kita katakan bahwa Mr. A tidak ada, maka disitulah akan timbul adanya
ungkapan taking a phone message. Kemudian jangan keliru dengan leaving a phone message, itu meninggalkan pesan, berarti tanpa kita sebagai penerima bertanya, orang yang menelpon itu akan menanyakan untuk bagaimana dia akan meninggalkan pesan. Jadi so I think that's all about how we will take a message and how we will leave a message. Jadi itu beda ya, taking a phone message and leaving a phone message beda. Beda dalam hal tindakannya dan ungkapannya juga ada sedikit perbedaan dari segi pertanyaannya. Jadi saya harap bisa dipahami untuk materi kali ini about taking a phone message, the expression of taking a phone message. Kita bisa mengenal, we should know well where the expression of taking a phone message are and where the expressions of leaving a phone message are. Jadi kita bisa tahu perbedaannya dengan melihat saja bagaimana posisinya sebagai penelpon dan sebagai penerima. Okay, I think that's enough. And sebagai umpan balik dari penjelasan ini, maka you will do assignment. Kamu akan mengerjakan tugas. So let's move. Okay, all this is your assignment. Jadi semuanya ini tugasmu. Harap kerjakan dengan tetap memperhatikan setiap penjelasan sebelumnya. Dan ada dua, your assignment consists of A and B. A, complete the following conversation by using the expressions below, and B, about answer the question below based on the conversation above. So to complete the following conversation, you must know about this conversation in bahasa. Jadi kamu harus tahu percakapan ini dalam bahasa Indonesia. Jadi ditranslate dulu supaya tahu ketika mencocokkan dengan ungkapan yang ada pada slide yang berikutnya ini. Jadi harus ditranslate dulu dalam bahasa Indonesia, baik dalam percakapan ini maupun dalam ungkapannya. Ada 10 ungkapan atau kalimat yang ada pada slide selanjutnya. Okay. Day 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 akan kalian gunakan untuk melengkapi to complete conversation. This conversation, Alina and Mrs. Susi. Hello, this is Alina speaking, the secretary of AB Marketing. Hello, this is Mrs. Susi from Marketing Department of Laura Company. And one blah blah blah. And number 2 blah blah blah. What time he will be back? Then number 3. Kemudian, sure, thank you for blah blah blah. 5 blah blah blah. I hope Mr. Lexi can check it immediately and choose which design he want to use. So I will send it soon. I'm sorry, I can't hear the sentence after and. I repeat again, choose which design he wanted to use. So I will send it soon. And then 6, 7, 8. You should complete. And then sure, it's 0852 7799 555 and 9 and 10. Jadi untuk mengisi atau untuk melengkapi percakapan ini, kalian harus tahu, misalnya for example number 1, tahu arti dari kalimat sebelumnya sebelum mengisi titik-titik ini. Misalnya hello, this is Mrs.
Mrs. Susie from Marketing Department of Laura Company, apa artinya? Kemudian kalian bisa mengambil ungkapan yang ada di sini, salah satunya untuk diletakkan di nomor 1 dan seterusnya. Dan kemudian lihat untuk kalimat-kalimat berikutnya apakah cocok atau tidak. So I think this is simple. You just match the expressions from this one ya. Jadi tinggal kalian ambil dari salah satu di sini yang ada di sini untuk dicocokkan pada percakapan yang ada. And then about the next B. Bagian B, answer the question below based on the conversation above. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan berikut berdasarkan percakapan sebelumnya. Number 1, write the expressions of taking and leaving upon message, and 2, give your reason after writing the expressions why the expressions belong to taking and leaving upon message. Jadi silakan jawab dua pertanyaan yang ada ini berdasarkan percakapan. Ketika kalian sudah melengkapi, ingat ya, ini write. Jadi tolong ditranslate terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia supaya ditahu artinya apa, sehingga dapat menjawab dua pertanyaan ini berdasarkan percakapan sebelumnya percakapan ini yang akan kamu lengkapi dengan menggunakan ungkapan yang ada. So I think you can do it. So I think trust yourself, okay? Thank you. You can do it. See you at the next time.